Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan tolong kami, segenap hati kami, waktu kami mau persembahkan bagi Tuhan. Kalau kami bisa memuji Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menolong kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita akan sama-sama hari ini di bulan Januari ini, ketika di awal minggu pertama kita sudah belajar bagaimana harus membangun fondasi yang kokoh. Kita harus kuat iman dan kita harus hidup tidak bercelah. Maka di minggu terakhir ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu jemaat yang saling mengasihi. Karena yang Tuhan kehendaki bukan saja hubungan vertikal kita yang diperbaharui, tapi Tuhan juga ingin supaya hubungan horizontal kita pun diperhatikan. Hidup harus seimbang antara relasi vertikal juga dengan horizontal. Saudara, orang bisa mengasihi sesama tetapi belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia pasti harus bisa mengasihi sesama yang dilihatnya. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mari kita belajar bersama-sama bagaimana menaati firman Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama buka dari Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari cerita ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Saudara, waktu itu pada tahun 49 orang-orang Yahudi itu pernah dikeluarkan dari Roma karena perintah dari Kaisar Claudius. Mereka harus pergi, dan setelah Kaisar ini meninggal, orang-orang Yahudi ini kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka beribadah bersama dengan jemaat lain di kota Roma. Saudara, lalu dalam pasal 14 kita akan melihat bahwa ada satu peristiwa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat pada waktu itu. Saudara, ternyata pada waktu itu jemaat itu terbagi menjadi dua. Saudara, ada satu kelompok jemaat yang karena punya latar belakang Yahudi, mereka itu begitu menekankan harus mengikuti peraturan hukum Taurat. Kita tidak boleh sembarang makan, kita harus ada pantang makan. Saudara, karena itu mereka hanya makan sayur-sayuran dan mereka juga memperhatikan hari-hari raya. Tidak boleh kalau kita melalaikan. Kalau melalaikan itu berarti dosa. Saudara, tapi ada satu kelompok lain yang berpikir kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Kita tidak perlu harus sampai takut, tidak boleh makan segala hal. Kita boleh kok makan apa saja karena semua itu adalah halal di hadapan Tuhan. Bahkan mereka menganggap tidak selalu setiap hari raya itu harus diperhatikan. Saudara, kalau kita pikirkan sejenak, menurut saudara mana yang benar? Apakah kelompok yang menyatakan bahwa ya harus pantang makan, tidak boleh sembarang makan, atau kelompok yang mengatakan boleh bebas, kita sudah merdeka, apalagi kita sudah di zaman perjanjian baru, kita sudah mendapatkan anugerah, boleh segalanya, kita boleh lakukan apa saja. Saudara, kira-kira mana dari kelompok ini yang benar? Saudara, kita melihat bahwa mungkin orang-orang biasa akan berpikir,
Kalau di dalam satu komunitas, di dalam jemaat ada selisih paham, ya itu biasa, tidak perlu ditanggapi. Itu bukan hal yang besar yang perlu dibahas. Tapi saudara tahu bahwa Paulus ketika mendengar tentang apa yang terjadi di jemaat Roma, saudara, Paulus menaruh perhatian pada hal itu. Karena Paulus sangat tahu hal-hal kecil itu kalau dibiarkan, itu akan menimbulkan keributan. Dan bahkan terakhir akan ada perselisihan dan mungkin juga kehancuran. Saudara, Paulus tahu bahwa hal-hal kecil seperti itulah yang bisa menggerogoti kesatuan dan akhirnya bisa membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat. Saudara, karena itu Paulus mengajak mereka untuk melihat. Paulus menganggap benar kelompok pertama adalah kelompok yang lebih kuat iman, karena mereka percaya dan meyakini bahwa benar di dalam Kristus kita sudah mendapatkan kemerdekaan rohani. Kita tidak lagi diperbudak oleh pantangan makan. Kita boleh makan segala hal. Lalu Paulus menganggap kalau kalian orang-orang yang lebih mengerti itu, kalian justru harus bisa menanggung mereka. Yang kuat harus menanggung yang lemah, harus memperhatikan. Saudara, karena itu Paulus memberikan solusinya adalah jangan saling menghina dan jangan saling menghakimi. Saudara, kelompok pertama yang menganggap bahwa benar kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita boleh makan segalanya. Betul, tapi kita harus mengerti orang lain yang belum mengerti itu. Kita harus menerima mereka tanpa mempercakapkan pendapat mereka. Saudara, kita tidak perlu hanya karena itu kita menganggap wah kita mulai menghina mereka. Mereka lemah iman, mereka kok tidak berani sih. Saudara, Paulus katakan kita tidak boleh demikian. Mari kita belajar memahami mereka dengan kita tidak mencari sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Lalu Paulus menasihati kelompok yang kedua yang menganggap bahwa ya kita tidak boleh sembarang makan. Kita harus jaga apa yang hukum Taurat sudah katakan. Saudara, Paulus katakan oke, kelompok kedua bisa berpikiran demikian, tetapi hati-hati. Jangan sampai karena pandangan kita itu membuat kita menghakimi kelompok yang lain. Paulus dengan tegas berkata, siapakah kamu sehingga kamu itu mau menghakimi hamba orang lain? Biarlah entahkah dia itu berdiri atau dia mau jatuh, itu urusan tuannya. Itu bukan urusanmu. Kalau ia tetap berdiri, itu berarti Tuhan masih berkuasa menjaga dia tetap berdiri. Saudara, Paulus ingin masing-masing kelompok ini belajar menjaga sikap. Apalagi bersama jemaat, mereka semua adalah saudara seiman. Mengapa Paulus menekankan itu? Karena Paulus percaya bahwa di tengah-tengah segala perbedaan, tapi ketika mereka belajar saling menghormati, saling menghargai, maka ada satu hal yang baik yang bisa diciptakan. Tapi perselisihan akan semakin memuncak ketika mereka mulai saling menghakimi, saling menghina. Saudara, karena itu Paulus berkata, mengapa hanya karena perbedaan lalu engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina sesamamu? Firman Tuhan juga mengingatkan kita, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan kita masing-masing pada waktunya kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ceritakan ada seorang bapak yang ketika dia pergi bersama dengan istrinya. Saudara, dia ikut ibadah dan seperti biasa dia bawa handphonenya. Tapi hari itu dia tidak matikan suara dari handphone itu. Sehingga tiba-tiba handphonenya berbunyi. Saudara, dia cepat-cepat mengambil handphonenya dan dia dengan gelisah dia mau coba matiin handphonenya. Tapi banyak orang sudah melihatnya. Ketika keluar dari gereja, pendeta memarahinya. Jemaat menegurnya, memandang sinis dia. Sehingga dia keluar dengan perasaan malu. Karena seolah-olah dia sudah melakukan kesalahan besar. Saudara, istrinya ngomel sepanjang jalan. Kenapa sih kamu ceroboh amat? Kenapa sih kamu tidak matikan HP? Saudara, dia merasa
tidak damai dan dia pulang dengan hati yang tidak aman. Saudara, waktu sampai di rumah dia ganti baju lalu dia cepat-cepat keluar lagi. Saudara, lalu dia pergi ke sebuah restoran. Saudara, di sana dia masih merasa gugup. Dia masih merasa terguncang. Lalu tanpa sengaja waktu dia mengambil segelas air, saudara, ternyata gelasnya jatuh dan pecah. Saudara, pelayan segera memberikan dia lap untuk membersihkan bajunya. Lalu ketika dia melihat manajernya itu datang, dia cepat-cepat bilang minta maaf. Saudara, manajernya itu mendekat kepada dia dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Saudara, mulai saat itu ia lebih sering datang ke restoran itu daripada dia datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar, bukankah itu yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan bergereja? Begitu mudahnya kita melihat ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang melakukan kekurangan, saudara, dia langsung ditegur atau langsung dicuekin. Saudara, mari kita belajar ingat bahwa kita pun orang yang tidak sempurna. Saudara, ketika kita menghakimi orang lain, itu mungkin karena masih ada yang belum beres dengan diri kita. Mari kita belajar untuk mengasihi, bukannya menghakimi orang lain. Saudara, kita tahu gereja adalah tempat di mana orang belajar tentang kasih, tentang pengampunan. Tapi kita harus melihat satu kenyataan, sayangnya ada kalanya gereja menjadi tempat di mana kita tidak bisa lagi mengampuni, kita tidak bisa lagi mengasihi. Gereja tempat di mana harusnya ada satu persekutuan, ada kasih yang nyata, ada sukacita. Tapi sebaliknya kita melihat bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa di gereja lah dia mendapatkan luka-luka batin. Dia merasakan ada kepahitan yang tersimpan karena orang-orang gereja tidak mengasihinya, tidak sungguh-sungguh mengampuninya. Saudara, gereja harusnya tempat di mana orang merasakan ada keadilan, karena Tuhan juga berlaku adil dan benar. Gereja harus menjadi tempat membimbing orang ke surga. Sebaliknya justru seperti ada seorang yang berkata, ada kalanya gereja mengantarkan jiwa-jiwa ke neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya bersyukur kita bisa lihat di gereja kita banyak jemaat yang penuh kasih dan berbuat baik. Tetapi jujur kita harus mengakui bahwa berapa banyak orang yang mungkin mundur, tidak lagi mau datang ke gereja karena mereka itu tersandung dengan orang-orang gereja. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan saya tidak mau ke gereja karena saya melihat orang-orang Kristen tidak sesuai dengan realitanya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Saudara, kita mungkin bisa berkata mereka mundur itu karena pilihan mereka. Betul, mereka mundur dari gereja itu pilihan mereka. Tapi alangkah sayangnya kalau mereka itu mundur karena andil dari sikap kita yang tidak baik. Saudara, karena itu bagaimana sebenarnya seharusnya sikap kita dalam satu komunitas yang baik. Komunitas yang positif akan membangun orang lain. Tapi kalau komunitas itu negatif, itu akan menghancurkan. Saudara, gereja juga punya komunitas, yaitu kita semua adalah saudara seiman. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anggota jemaat? Saudara, apakah selama ini kita merasa cuek? Ya, saya tidak terlalu peduli. Yang penting saya datang ke gereja, saya ibadah, saya nyanyi, lalu saya pulang. Saya tidak nyakitin orang, saya tidak mau tahu orang lain. Apalagi kalau kita yang mungkin pernah terluka, kita merasa udah yang penting saya cuek, saya datang ke gereja toh itu sudah baik. Atau sikap kedua kita merasa saya peduli, saya mau memperhatikan orang lain. Tapi hanya orang-orang tertentu yang punya hubungan dengan saya. Sehingga ketika ada kesusahan, ada kedukaan, saya akan bantu dia, saya akan support dia. Tapi kalau orang yang tidak terlalu saya kenal, ya maaf,
Saudara, apakah kita mau menjadi orang yang peduli? Ataukah kita juga satu sisi menjadi orang yang sebenarnya baik, tapi ketika melihat ada kesalahan, ada kekurangan yang dilakukan oleh orang lain, kita mulai gosipin, kita mulai sebar itu, dan kita tidak mau peduli hatinya yang sedang terluka atau hancur karena perkataan kita. Saudara, nilai apa yang harus kita tanamkan? Yang pertama, kita bisa melihat ada kesatuan. Saudara, Roma 12 ayat 5 berkata, dengan demikian kita walaupun banyak, tapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, Tuhan gambarkan bahwa kita adalah satu tubuh. Saudara, coba bayangkan kalau jari kiri kita tergores. Saudara, apa yang pikiran kita atau mulut kita katakan? Apakah kita akan katakan syukurin deh? Bukankah kita akan rawat, kita akan jaga? Saudara, begitu juga di tengah-tengah gereja, ketika ada satu anggota yang terluka, apakah kita dengan senang kita mengejek dia, kita merendahkan dia, atau kita merasa iba, kita ingin menolong dia? Tuhan ingin di dalam gereja tidak ada lagi keegoisan atau ketidakpedulian. Tuhan ingin supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita masih menyimpan ada iri hati atau perselisihan. Karena hal-hal kecil seperti itu, itulah yang membuat gereja menjadi pecah dan gereja tidak lagi melakukan hal yang baik. Saudara, sebab itu Tuhan mengatakan, terimalah satu dengan yang lain, sama seperti Kristus sudah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Karena itu mari kita ingat kita pun tidak sempurna. Tuhan menerima kita waktu kita berdosa. Dan kita pun harus menerima orang lain. Dan ketika kita bisa menerima orang lain, ada kesatuan yang ditunjukkan. Saudara, lihat ketika orang bersatu sama-sama kompakan, saling bergandengan tangan, semua menghadap ke dalam. Saudara, bagaimana kalau ketika semua orang melihat keluar, bagaimana mereka bisa bergandengan tangan? Tidak mungkin bisa. Saudara, karena itu gereja hanya bisa bersatu ketika jemaat saling mengasihi. Lalu yang kedua, kita akan melihat nilai yang dapat adalah kesaksian. Saudara, Yohanes di dalam firman-Nya mengatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kalau kamu adalah murid-muridku, kamu akan kelihatan sebagai murid jika kamu saling mengasihi. Saudara, saya pikir kita tahu, mungkin pernah dengar tentang perkataan Mahatma Gandhi. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Saudara, itu harusnya menohok kita karena kita sudah mempermalukan nama Kristus. Saudara, karena dia datang ke gereja, tapi dia ditolak oleh orang gereja. Saudara, mari kita berhati-hati dengan perkataan, dengan perbuatan kita. Supaya kita tidak membuat orang tersandung atau terluka hatinya karena kita. Saudara, lihat di mana ada bau busuk, di situ orang menghindar. Di mana ada bau yang harum, saudara, orang datang mendekat. Begitu juga di mana ada perselisihan, ada kebencian, di situ orang mulai menghindar. Di mana ada kasih dan penerimaan di dalam gereja, di situ orang akan tertarik untuk datang. Dan terakhir, kita melihat nilai yang kita dapat adalah kasih yang nyata. Kasih yang bukan saja di bibir saja, tapi kasih yang nyata lewat perbuatan. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Saudara, kalau Allah berkata, Allah mengasihi kita, lalu Allah membiarkan kita harus binasa tanpa lakukan apa-apa, apakah itu kasih? Bukankah justru untuk membuktikan kasihnya, Yesus rela datang ke dunia dan dia mau tebus dosa kita, mati di salib bagi kita. Lalu mungkinkah kita dengan gampang berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita melihat orang lain
kita tidak mau mengasihi dia ataupun peduli dengan dia. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kasih yang nyata. Kasih tanpa tindakan nyata itu kosong, nato. Saudara, mari kita belajar introspeksi. Sejauh mana kita mengasihi? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, ingat, sekalipun orang itu menyakiti hati kita, tapi Tuhan mengasihi mereka, maka kita harusnya juga belajar menerima, mengasihi orang-orang yang sekalipun menyakiti kita, tapi mereka dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di dalam satu komunitas, di dalam jemaat, kita bisa saling mengasihi. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu terlalu sering kami mendengar tentang kasih, tetapi sejauh mana kami mempraktekannya. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan kami juga mengasihi Tuhan. Tapi mengapa kami begitu berat untuk mengasihi orang lain? Mungkin ada kalanya kami mengasihi mereka yang hanya berhubungan dengan kami, orang-orang tertentu saja. Tapi kami tidak mengasihi secara total. Karena itu mari Tuhan tolong kami. Kalau kami mengasihi, sekalipun orang itu pernah melukai kami, ataupun orang itu pernah berkata-kata yang salah, tapi kami harusnya belajar memaafkan mereka, belajar menerima mereka. Karena sama kami pun adalah orang yang tidak sempurna. Karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah di dalam gereja ini kami sungguh-sungguh bisa saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi. Karena disitulah akan terlihat kesatuan, kesaksian hidup, dan kasih kami yang nyata kepada Tuhan dan sesama. Roh Kudus mampukan dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.